Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat KKS yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pertama-tama saya mewakili seluruh tim kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini semuanya lebih baik. Pandemi segera berlalu. Semua harapan Bapak Ibu yang belum tercapai di tahun 2021 dapat diraih di tahun 2022 ini. Tim KKS Kelapa Gading juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan sahabat KKS semua yang selalu mendukung acara-acara kami sepanjang tahun 2021. Mohon doakan agar KKS Kelapa Gading dapat terus hadir lebih baik lagi dalam mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga apa yang kita wartakan dapat berguna dalam pertumbuhan iman kita dan kita pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengawali pertemuan pertama kita di tahun 2022 malam ini, kita akan disegarkan dengan sosialisasi gokil, Go Kitab Suci Lingkungan, yang malam ini akan disampaikan oleh Pak Heri Wijono dalam tema Pembaptisan Tuhan yang diambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 21 dan 22. Sebelumnya saya akan perkenalkan profil dari Pak Heri Wijono. Nama lengkap Paulus Maria Heri Wijono. Bapak Heri tinggal di lingkungan Thomas 1. Beliau adalah salah satu anggota senior KKS Kelapa Gading, lulusan KPKS Angkatan 22. Pak Heri juga termasuk salah satu katekis di paroki kita. Juga aktif sebagai pengajar K3S KAJ, Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Dan pernah menjabat cukup lama sebagai Sekretaris Dekanat Utara periode 2015 sampai 2021. Itulah sedikit perkenalan kita dengan Pak Heri. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, mari kita akan awali dengan doa pembukaan. Saya minta bantuan Pak Harun Harsono untuk berdoa. Silakan Pak Harun. Terima kasih Yunita. Pak. Marilah Ibu Bapak sekalian kita hening sejenak untuk memulai menyatukan hati dengan Yesus Kristus yang kita sayangi dan kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena sejak pagi, siang, sampai sore, kami telah capek, lelah, dan beraktivitas masing-masing bidang. Kiranya Engkau memberi kelegaan dan kelepasan hati yang lelah ini. Dengan rendah hati kami datang kemari untuk mendengarkan sabda-Mu melalui Bapak Heri Wijono, hamba-Mu dan utusan-Mu yang malam hari ini membawakan tema pembaptisan Yesus. Kiranya Roh Kudus turun di tengah-tengah kita dan membuka hati dan pikiran kita masing-masing agar kita sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang dibicarakan dan dibahas atau di-sharing dalam pertemuan malam hari ini. Karena kami percaya
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa memancarkan sinar terang, menunjuk jalan agar kami bisa mengikuti dan bisa memahami dengan rendah hati apa yang akan kita terima dan buah apa yang akan kami harapkan dari pertemuan malam hari ini. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun. Bapak Ibu, bila nanti ada pertanyaan atau sharing yang berhubungan dengan tema, akan diberi kesempatan setelah pemaparan Pak Heri selesai. Dan jangan lupa silakan Bapak Ibu untuk mencantumkan nama, lingkungan, dan nomor HP di kolom chat. Baik, kini waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bu Yunita. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Selamat Heri. bertemu kembali di tahun yang baru ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Ya, selamat Natal dan tahun baru 2022 Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat dan berkat oleh Allah yang Maha Kasih selama tahun 2022 ini. Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa kembali untuk sosialisasi Go Kitab Suci Lingkungan bulan Januari tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai dengan sosialisasi gokil, saya ingin masuk dulu mengenai acara kita malam ini ya, atau setiap Rabu malam ya. Nah, di malam hari ini kita memulai tahun yang kedua di mana kita bersama-sama KKS dan para sahabat KKS bertemu di setiap hari Rabu malam. Ya. KKS menyediakan pertemuan bersama dengan sahabat KKS ini setiap Rabu malam dengan beberapa acara yang tetap yaitu bekal, belajar kisah Allah, ya. Kemudian Sumur Yakob, ini adalah pendalaman kitab suci. Kemudian Go Kitab Suci Lingkungan, ini bahannya kita dapatkan dari Keuskupan Agung Jakarta. Begitu juga di bulan Maret kita ada sosialisasi APP, dan di bulan September kita ada sosialisasi bulan Kitab Suci yang bahannya juga berasal dari Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Mengapa sih kita ini perlu ikut acara sahabat KKS Kelapa Gading di setiap Rabu malam ini? Pasti ada alasannya kan ya. Alasannya adalah karena kita perlu merawat iman kita. Di dalam kitab beriman, iman kita itu perlu dirawat. Nah, salah satu cara merawatnya adalah ikut acara Rabu malam ini. Mengapa bisa begitu? Coba kita lihat ya selanjutnya. Dalam merawat iman itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah kita pastinya harus mengenal dan mengakui iman itu sendiri. Ya. Setelah kita mengenal dan kita membuat pengakuan iman, kita merayakan iman itu. Dan selanjutnya setelah kita mengenal dan merayakannya, pastinya kita harus menghayati dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu persatu.
Mengenal dan mengakui iman. Bapak Ibu pasti masih ingat apabila Bapak Ibu ikut baptisan bayi, ya. Nah, mulai dikenalkan dengan iman secara formal itu ada di kelas persiapan komuni pertama dan di kelas persiapan penerimaan sakramen penguatan. Apabila kita baptis dewasa, kita diperkenalkan secara formal tentang iman kita itu ada di kelas katekumen, ya. Itulah waktu pertama kita mengenal, ya. Dan kemudian kita mengakui iman kita dengan cara kita mengucapkan syahadat, ya, pada waktu kita menerima sakramen baptis, ya, atau pada waktu kita mengulang kembali pada waktu kita menerima komuni pertama dan menerima sakramen penguatan. Setelah kita mengenal dan mengakui iman kita itu, setiap minggu, ya, dan di waktu-waktu tertentu kita merayakan iman, ya, dengan kita mengikuti liturgi sakramen dan sakramentali, ya. Puncak dari perayaan sakramen itu adalah perayaan Ekaristi yang kita ikuti di setiap hari Minggu, ya. Nah, kita merayakan sakramen Ekaristi, kita juga menerima sakramen tobat, ya. Kemudian kita sering berdoa rosario yang termasuk itu sakramentali, ya. Pada waktu kita ikut pemberkatan rumah, entah rumah kita atau rumah tetangga atau rumah kenalan, itu juga termasuk perayaan iman, ya. Kita mengikutinya karena itu sebagai sakramentali juga, ya. Setelah itu kita terjun ke masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita, ya, kita harus menunjukkan, ya, iman kita harus mewujudkan iman kita, ya. Nah, inilah adalah puncak dari iman kita. Kita sering kan diingatkan oleh para pastor kita, ya, beriman jangan berhenti dengan mengenal dan merayakan iman saja, tetapi hendaknya diteruskan dengan menghayati, ya, dan mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengenal dan mengakui iman itu tidak berhenti pada waktu setelah kita ikut kelas persiapan penerimaan sakramen atau kelas katekumen, ya. Tetapi di dalam mengenal iman itu kita terus-menerus mencari pendalaman agar kita mengenal lebih dalam. Nah, untuk mengenal lebih dalam, salah satu caranya adalah dengan mengikuti acara sahabat KKS Kelapa Gading ini, ya, di setiap hari Rabu. Di setiap Rabu malam ini, ya, kita memperdalam pengenalan akan iman kita, ya. Demikianlah Bapak Ibu, ya, mengapa kita setiap Rabu malam hendaknya kita mengikuti, ya, acara-acara yang disediakan oleh KKS ini, karena ini adalah sebuah sarana untuk kita bersama-sama memperdalam pengenalan akan iman kita, ya. Sehingga selanjutnya kita akan semakin mampu menghayati dan mestinya akan semakin mudah mewujudkannya di dalam perilaku keseharian kita, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini pintu kokil sudah dibuka, ya. Kita masuk ke pembahasan tentang Go Kitab Suci bulan Januari 2022 ini.
pertemuan pendalaman kitab suci Gokil Januari 2022 ini ya, bertemakan pembaptisan Tuhan ya, yang diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 dan 16 serta 21 dan 22. Jadi pembahasan malam ini sebetulnya sangat pendek karena kita hanya membahas 4 ayat saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya menghimbau Bapak Ibu ya agar di dalam acara-acara KKS ini kita berani berpartisipasi ya. Berani kita bertanya jawab, berani melakukan karena di sini sifatnya adalah kita ingin saling memperkaya pengetahuan kita ya. Ingin kita memperkaya pengenalan kita terhadap iman kita. Jadi apabila kita mempunyai sebuah pengetahuan ya atau sebuah pewarnaan atau katakanlah kalau kita mempunyai katakanlah buah pikiran ya atau tafsiran ya tentang perikop atau ayat kita bahas, silakan dikemukakan ya. Bukan untuk kita perdebatkan, tetapi agar kita bisa sama-sama memilikinya ya, agar sama-sama bisa kita renungkan untuk memperkaya pengetahuan kita, agar kita bisa lebih mengenal ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam penafsiran kitab suci, apabila kita melihat dari segi yang lain, pasti kita akan mendapatkan penafsiran yang lain. Ya. Yang penting penafsiran yang kita buat jangan sampai melewati batas-batas yang ditentukan oleh iman Katolik. Ya. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu, ya penafsiran yang bisa berbeda-beda. Apabila kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 dan bab 5 ya, di situ dikisahkan ya keadaan pada masa itu pada waktu kehidupan Kristen perdana ya, terjadi suatu pertentangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi di dalam menyikapi iman Kristen. Ya. Orang-orang Yahudi menginginkan supaya sebelum menjadi Kristen harus menjadi Yahudi dulu, yaitu dengan disunat dan dengan mengikuti Taurat Yahudi. Ya. Sebaliknya, ya, orang-orang yang non-Yahudi tentu berkeberatan untuk menjadi Yahudi dulu, ya, pada waktu dia menjadi pengikut Kristus. Ya. Karena itulah Paulus kemudian mengatakan, ya, yang penting itu bukan karena sunat, bukan karena Taurat, yang penting itu adalah iman terhadap Kristus. Ya. Iman terhadap Allah itu adalah yang penting. Ya. Paulus mengatakan ya, Abraham itu ya, mulanya itu dari iman. Ya. Dia diterima oleh Allah karena imannya. Karena Abraham itu sudah beriman sebelum disunat. Justru sunatnya itu adalah untuk menegaskan imannya. Ya. Begitu juga pada waktu Abraham itu diterima oleh Allah karena imannya, Taurat pasti belum ada. Ya, karena Taurat pada waktu itu kan baru zamannya Musa ya. Setelah anak cucu keturunan dari Abraham, ya. Nah, ini ditafsirkan oleh beberapa orang ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah, Paulus ini mengubah ajarannya Yesus ya. Yesus ini kan orang Yahudi yang taat pada Taurat ya. Yesus sendiri disunat ya.
Kenapa kok kemudian ditinggalkan? Yang perlu hanya iman saja. Berarti Paulus itu mengubah ajaran kekristenan, ya. Nah, satu pihak mengatakan begitu. Ada pihak lain yang mengatakan justru ya kalau begitu yang diperlukan iman saja. Kita hanya perlu iman saja supaya kita diselamatkan, supaya kita diterima oleh Allah, ya. Cukup dengan iman saja. Sehingga timbul istilah sola fide, ya. Hanya iman saja cukup menyelamatkan, ya. Nah, kedua-duanya itu pasti bukan tafsir di dalam lingkup iman Katolik, ya. Contohnya seperti itu, ya. Nah, ini di dalam satu kisah pun ya bisa ditafsirkan berbagai macam. Nah, di dalam perikop-perikop yang lain mestinya bisa saja begitu, ya. Tapi itu bukan menjadikan suatu pertentangan, asalkan ya kita tetap dalam koridor iman Katolik, ya. Oke, mari kita masukin pembicaraan kita pada bacaan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Lukas bab 3 ayat 15 dan 16 serta ayat 21 dan 22. Ya, saya bacakan. Tolong Bapak Ibu dengarkan dan resapkan, ya, agar nanti kita lebih mudah memahaminya, ya. Tetapi karena banyak orang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan kata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita bahas satu persatu, ya. Kita ulas bacaan kita ini satu persatu, karena cuma 4 ayat, ya. Kita nanti akan membahas per ayat saja, jadi lebih mudah nanti kita memahaminya, ya. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 15, ya. Lukas bab 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Kalau kita membaca ayat ini, ya, timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa sih orang banyak menyangka Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias? Mengapa? Ya, di sini dikatakan kan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia Mesias. Mengapa sih orang yang dibaptis oleh Yohanes ini, ya, yang sedang berkumpul, ya, di dekat Yohanes ini, semua menyangka kalau Yohanes ini adalah Mesias, ya.
Kenapa? Mari kita lihat ya. Yohanes Pembaptis disangka Mesias karena ini semua disebutkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yohanes dan Yesus kedua-duanya ya itu akan datang ya, akan hadir di dalam kehidupan umat Israel ya. Namun ya, orang Jawa bilang dilalah ya. Yohanes ini tampilnya lebih dahulu ya. Dia tampil lebih dahulu, dia tampil menjadi lebih dikenal ya karena dia membaptis banyak orang. Jadi dia sudah tampil lebih dahulu. Kemudian di dalam penampilannya itu dia membaptis banyak orang ya, sehingga banyak orang Yahudi yang salah mengenalinya ya. Nah, orang Yahudi ini kan sering membaca kitab Nabi Yesaya ya. Nubuatan itu ada di situ ya. Nah, sehingga mereka mereka apakah Yohanes ini yang dijanjikan? Apakah Mesias ini yang dijanjikan? Ya, nah coba kita bahas satu persatu. Kenapa kok bisa begitu sih? Ya, nubuatan Nabi Yesaya yang seperti apa yang membuat orang Yahudi itu terkecoh? Ya, ternyata nubuatan Nabi Yesaya itu ada di Yesaya bab 40 ayat 3 itu adalah nubuatan bagi Yohanes. Nubuatan bagi Yesus itu di Yesaya bab 42 ayat 1 ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, Yesaya bab 40 ini itu termasuk di dalam Deuteronomi sedang mengalami pembuangan di Babilonia, di Babel ya. Orang Israel sedang dibuang di Babel ya. Itu keadaan bangsa Israel yang betul-betul terpuruk ya. Kita tahu bangsa Israel mulai ada itu adalah setelah keluar dari Mesir. 40 tahun berputar-putar di gurun pasir ya. Baru kemudian sampai ke tanah terjanji. Di tanah terjanji itulah kemudian mereka membentuk sebuah pemerintahan yang tentunya merdeka, dan tanah yang dia tempati itu pun mereka itu dari bangsa-bangsa yang sudah pernah menempatinya ya, dengan sebuah perjuangan ya. Mereka merebut tanah itu, kemudian mereka membentuk pemerintahan di situ ya, yang pada akhirnya berbentuk kerajaan, dan kerajaan itu kemudian bisa dipersatukan di bawah rajanya yang pertama adalah Saul ya, diperbesar oleh Daud, dan kemudian menjadi puncaknya di Salomo ya, menjadi kerajaan yang sangat besar ya, yang menguasai dari sungai Efrat sampai sungai Nil istilahnya. Padahal bangsa Israel itu kecil sekali, tapi daerah Salomo bisa sedemikian luasnya, demikian hebatnya. Sayang setelah Salomo meninggal diganti oleh anaknya Rehabeam, suku-suku yang ada di wilayah utara melepaskan diri ya, karena Rehabeam tidak mau mengurangi pajak untuk mereka ya. Nah, di situ mulai terpecah dan kemudian mulai
nyurut, ya, kerajaannya, wibawanya semakin sedikit, ya, kerajaannya hanya terbatas di daerah mereka sendiri, mereka nggak punya daerah taklukan, ya, dan pada akhirnya kerajaan utara runtuh, ya, 200 tahun kemudian kerajaan selatan juga runtuh, orangnya dibuang di Babel itu. Jadi pada waktu orang Israel dibuang di Babel itu betul-betul sedang di dalam titik nadir, ya. Titik yang ada di bawah. Sama sekali dia di bawah, ya. Tidak ada lagi bangsa Israel, ya, yang mempunyai kedaulatan. Baik itu yang utara maupun yang selatan. No, semua nggak ada, ya. Nah, pada masa itulah, ya, Nabi Yesaya bernubuat bahwa bangsa Israel nanti akan bangkit, ya. Nah, di Yesaya 40 ayat 3 ini, ya, Yesaya menuliskan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang kemudian dikutip oleh Lukas, ya, oleh Lukas ditempatkan di bab 3 ayat 4 ini, ya. Ini pada waktu itu Yesaya terinspirasi dari ritualnya bangsa Babel. Jadi bangsa Babel itu dia di dalam waktu-waktu tertentu mengarak dewanya, ya, di padang di Babel sana, ya, sambil ada orang yang berjalan di depannya, ya, yang berteriak, ya, untuk istilahnya memberi jalan kepada dewanya itu. Itulah yang dilihat oleh Yesaya, dan itulah kemudian yang dibayangkan oleh Yesaya, itu yang akan terjadi pada Israel nantinya, ya, apabila dia bangkit, ya, kerajaannya menjadi ada kembali, ya. Nah, sejak itulah orang Israel memimpikan dia mempunyai kerajaan sendiri seperti pada awal mulanya. Dan memang kemudian kerajaan Babel ini dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan kerajaan Persia mengizinkan, ya, orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem, membangun bait Allahnya kembali, membangun kebudayaannya kembali. Tapi ingat, ya, yang diperbolehkan itu adalah membangun kebudayaan, ya, tetap pada kepercayaan agamanya, bukan pada pemerintahannya, ya. Israel tetap di bawah kendali Persia, ya. Tetap di bawah jajahan Persia, ya. Nah, bangsa Israel sejak Yunani, ya, bangsa Israel tetap di bawah kendali atau jajahan orang Yunani, ya. Nah, disitulah budaya Yunani mulai merasuk kepada kehidupan orang Israel, ya, sampai nanti masanya Makabe, ya, kalau kita baca kitab Deuteronomika, ya, ada masa sedikit yang kemudian Israel merdeka, ya, di bawah dinasti Hasmonean. Tapi nggak lama runtuh lagi karena kalah dari kerajaan Romawi. Dia di bawah jajahan lagi. Sehingga bangsa Israel ini, ya,
patut-patut saja punya harapan atas seorang yang membebaskan, seorang yang menjadi Mesias, ya. Seorang yang diurapi yang nantinya akan memerdekakan mereka, ya. Nah, itulah, ya. Karena itulah tadi ceritanya di mana orang Israel itu demikian merindukan kebebasan, kemerdekaannya, ya. Nah, dia sampai salah lihat, ya. Yohanes ini dikira Mesiasnya, ya. Itu kisahnya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan dengan ayat yang kedua, ya, yang akan kita bahas malam ini, yaitu Lukas bab 5 ayat 16, ya. Tertulis demikian. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, nah, kita lihat, ya, ayat ini berbicara apa sih untuk kita, ya? Bila kita membaca ayat 16 ini, perlu kita memperhatikan dua hal. Ya. Hal yang pertama, mengenai baptisan air dan baptisan api. Ya. Kenapa sih disebutkan oleh Lukas ada baptisan air dan ada baptisan api? Ya. Di situ kan dikatakan, Yohanes mengatakan kalau baptisannya adalah baptisan air. Sedang yang akan datang setelah dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, ya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah mengenai perkataan Yohanes ini. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Dua hal ini kita perhatikan, ya. Pastinya Bapak Ibu sepakat dengan saya. Dua hal ini yang perlu diperhatikan, ya. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Kita lihat dulu kenapa disebut baptisan air dan baptisan api, ya. Nah, kita perhatikan dulu, ya. Air itu apa sih? Air itu adalah sarana atau alat, ya, untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Kalau kita punya sesuatu yang kotor, ya, tangan kita kotor, atau pakaian kita kotor, ya, atau mobil kita kotor, pasti kita cuci dengan air, ya. Mudah sekali dipahami, ya. Lah, air ini kemudian diangkat sebagai perlambang, ya, sebagai lambang untuk penghapusan dosa dan pertobatan. Dosa itu kan selalu identikan sesuatu yang, nah, maka, ya, air ini diperlambangkan, ya, untuk penghapusan dosa, ya, untuk pertobatan. Dalam arti kata kita mencuci, kita membersihkan, kita bertobat, ya, berubah dari yang kotor untuk menjadi yang bersih, ya. Nah, kita menengok ke api, ya. Api ini apa ya? Api adalah sarana untuk memurnikan, yang diperlambangkan, ya, sebagai
penyempurnaan pertobatan, pemurnian batin, ya, perubahan hati. Nah, kok bisa, ya? Ini apa? Ini saja akan lebih mudah kalau kita memakai sebuah analogi, ya. Nah, ya, hampir 1 juta, ya. Nah, kita buat teknologi emas ini. Emas ini berasal dari emas ini ya, dari gunungan, ya. Tempat yang bercampur dengan tanah, ya. Emas ini bercampur dengan tanah, ya. Tempat berkubur, ya. Nah, pada waktu orang menambang emas itu, ya, tanah yang diperkirakan mengandung emas itu dibersihkan dengan air, ya, diayak dengan air itu, ya. Kemudian dapatlah kita butir-butir emas, ya, yang terpisahkan dari butir-butir bebatuan dan tanah, ya. Nah, setelah kita mendapatkan butir-butir emas itu tadi, ya, kemudian para penambang emas ini tadi akan memurnikan emasnya, memisahkan emas dari unsur-unsur yang lain yang bergabung dengan emas itu, ya. Memisahkannya dengan apa? Dengan api, ya. Dengan dicor di api, ya. Seperti kita lihat di gambar ini, kita lihat yang pertama, ya, emas itu bisa terpisah dari tanah, ya, dicuci dengan air, ya. Kemudian itu emas dimurnikan agar kita mendapatkan emas murni, ya. Nah, itu dengan api, ya. Nah, mudah-mudahan dengan analogi ini kita lebih mudah mengerti, ya, apa yang diperlambangkan dengan air dan apa yang diperlambangkan dengan api itu, ya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu, ya. Itu tadi mengenai baptisan air dan baptisan api. Sekarang kita perhatikan hal yang kedua adalah perkataan Yohanes. Ya. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya apa sih Yohanes mengatakan demikian? Ya. Ini dikarenakan tadi khalayak ramai tadi memperkirakan kalau Yohanes ini Mesias, ya. Lah, dengan kata-kata ini Yohanes dengan tegas, ya. Yohanes menegaskan dengan tegas dan rendah hati. Dia mengakui bahwa dia bukanlah Mesias yang dinantikan itu, ya. Dia benar-benar ingin meyakinkan khalayak ramai tadi, ya. Orang-orang yang memperkirakan dia adalah Mesias tadi itu. Yohanes dengan tegas, ya. Dia menegaskan dengan rendah hati, dia mengakui, ya, bahwa dia bukan Mesias yang dinantikan oleh masyarakat banyak itu, ya. Dia ingin mengatakan dibandingkan dengan Mesias yang dinantikan itu, dia sungguh tidak berarti apapun, ya.
Dia tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan Sang Mesias. Ya. Dia hanya mempersiapkan jalan saja. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya. Yang benar adalah nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan akan ada suara yang di padang gurun yang akan mempersiapkan kedatangan Mesias, ya. Oke. Pesan apa yang bisa kita ambil dari sikap Yohanes ini? Ya. Dari sikap Yohanes ini kita dapat mengambil pesan, ya. Ketika kita mempunyai tugas perutusan dan tugas itu membuat diri kita terkenal dan populer, ya. Kita diingatkan, janganlah hal itu membuat kita menjadi lupa diri. Karena sesungguhnya kita semua hanyalah para pekerja. Ya. Kita bukan juragannya. Ya. Yohanes ingin mengatakan kepada kita, hendaknya kita meneladani dia, ya, yang selalu menempatkan Yesus di tempat yang utama. Bapak Ibu, terus terang banyak di antara kita yang mendapatkan tugas perutusan, kadang-kadang memang kita lupa. Ya. Kita bangga dengan prestasi-prestasi kita. Kita bangga karena kita terkenal. Ya. Kita dikenal oleh umat. Ya. Seringkali kita lupa diri. Ya. Di dalam bacaan yang kita bahas malam ini, bacaan hari Minggu nanti, kita diingatkan agar kita jangan lupa diri, ya. Agar kita tetap mengutamakan yang utama itu adalah Yesus, bukan kita. Kita ini hanya pekerja-pekerjaannya. Kita tidak ada artinya sama sekali kalau tanpa Yesus. Bapak Ibu pasti ingat kejadian Minggu Palem, ya, Minggu Palma. Pada waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, dia menaiki keledai, kan? Ya. Pada waktu Yesus menaiki keledai, memasuki Yerusalem itu, ya, semua orang menghamparkan pakaiannya, jubahnya, ya, pada waktu keledai itu lewat. Ya. Tapi setelah Yesus turun dari keledai, apakah orang-orang itu masih menghamparkan pakaiannya pada waktu keledai itu lewat? Pasti enggak, kan? Lah, kitalah keledai itu, ya. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa, ya. Nah, sehingga kebanggaan diri kita itu sebaiknya adalah kita serahkan saja kepada Yesus, bukan kita berbangga diri, ya, karena keterkenalan kita, karena kepopuleran kita. Tapi kita ini menjadi populer, menjadi terkenal semata-mata karena kalau Yesusnya dihilangkan, kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, ya. Tuh, itu yang diingatkan pada kita, ya. Kita lanjut ke
ayat yang selanjutnya ya. Ayat ini udah ayat ketiga ya yang akan kita bahas ya. Ayat ketiga dan ayat keempat ya. Dari Lukas bab 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Nah, ayat 21 dan ayat 22 ini Bapak Ibu, hendaknya jangan kita pisahkan. Ini merupakan satu kesatuan. Untuk mencari maknanya akan lebih mudah kita satukan menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, kejadian yang dikisahkan di ayat 21 dan 22 ini itu adalah melambangkan kesatuan Allah Tritunggal. Ya. Kenapa? Karena ada Allah Bapa ya yang berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan tentu ada Allah Putra, yaitu Yesus sendiri yang telah dibaptis dan sedang berdoa. Ya. Dan pada saat itu juga dari langit turun Roh Kudus di dalam rupa burung merpati. Ya. Nah, dua ayat ini ya sekaligus sangat mudah kita untuk melihat itulah Allah Tritunggal. Ya. Kejadian yang kita lihat di dalam dua ayat ini menggambarkan sebuah kesatuan Allah Tritunggal. Ya. Nah, kecuali itu sekaligus menyingkapkan jati diri Mesias yang sesungguhnya. Di ayat inilah ya disingkapkan jati diri Mesias. Mesias itu janjane sapa toh? Gitu loh. Ya. Tadi kan ada keraguan. Masyarakat meragukan, ya. Jangan-jangan Yohanes, ya. Walaupun Yohanes sudah membantahnya, ya. Tetapi belum ada legitimasi yang benar-benar kuat. Nah, disinilah dikuatkan, ya, penyingkapan jati diri Mesias sesungguhnya. Disinilah ditunjukkan kalau Yesus itulah Mesias, ya. Karena di sini disebutkan Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, ya. Nah, yang diurapi itu pasti yang Allah berkenan. Kalau Allah nggak berkenan, ya pengurapannya hilang. Kita tahu itu dari kisah Raja Saul misalnya. Pada awalnya Saul diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tapi pada akhirnya urapan itu diambil oleh Allah, ya, dan diberikan kepada Daud. Sehingga juga terganti pergantian raja dari Saul ke Daud, ya. Kita lanjutkan, ya. Sering kita mendapat pertanyaan Bapak Ibu, ya. Mengapa sih Tuhan Yesus dibaptis? Kan Tuhan, kan anak Allah atau Allah Putra. Kenapa? Kenapa mesti dibaptis? Ya. Nah, jawabnya itu Yesus itu sesungguhnya tidak memerlukan pembaptisan karena ia tidak berdosa. Ya. Yesus sama sekali tidak punya dosa. Karena apa? Karena dia adalah Allah sendiri.
Dia Allah Putra, ya pasti nggak berdosa kan ya. Namun Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ini solider dengan manusia yang lain. Nah, manusia yang lain ini manusia yang berdosa, ya. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ini yang kemudian bernama Yesus ingin merasakan kelemahan-kelemahan manusia, ya. Manusia ini penuh kelemahan, ya. Nah, disinilah Yesus solider dengan manusia. Maka dia mau dibaptis untuk memberikan contoh kepada manusia yang lain. Ini aku datang, aku benar-benar seperti kamu, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita kan sering mendengarkan ungkapan Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah, dan 100% manusia, ya. Nah, di sini Yesus ingin menjadi 100% manusia, walaupun dia 100% Allah, ya. Tentu saja kemanusiaannya tidak akan mengurangi kealahannya, dan juga karena kealahannya tidak akan mengurangi kemanusiaannya, ya. Yesus menjadi manusia juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti manusia. Dia juga dicobai, ya. Tetapi dia nggak pernah, ya, berdosa. Bedanya dengan manusia lain itu, ya. Yesus punya kelemahan nggak? Punya, kan. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan kan, ya, kalau bisa cawan ini lewat dari hadapanku, ya. Tetapi Yesus menyerahkan pada Bapa, hendaknya yang menjadi kehendak Bapa lah yang terlaksana, bukan kehendaknya. Jadi dia juga mempunyai kelemahan, ya, kekhawatiran, ketakutan, ya, seperti kita, ya. Bedanya, ya, kalau kita sering jatuh dalam dosa dan Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa, ya. Nah, ini kalau kita mengatakan Yesus itu solider dengan manusia yang berdosa, ya, dia ingin merasakan kelemahannya, ya. Nah, tapi Yesus adalah tidak berdosa, itu ada dasar biblisnya, yaitu dari surat Ibrani, ya, surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 15, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini bedanya dengan kita. Ya, ini ada di surat kepada orang Ibrani, ya, yang sekarang ini sedang diperdebatkan, ini surat ini dibuat oleh Paulus atau bukan, ya. Tapi secara tradisional surat ini dianggap ditulis oleh Paulus, ya. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini hampir selesai bahasanya, ya. Mudah-mudahan belum bosan ya, Bu, Bapak Ibu, ya. Ini tinggal sedikit kok, ya. Kalau kita melihat bacaan tadi Lukas bab 3 ayat 21b, ya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, ya. Sebetulnya kepada siapa sih Allah berkenan ini? Ya. Allah ini berkenannya kepada siapa? Ya. Nah, coba kita lihat
di Injil Markus bab 14 ayat 36 ya. Ini kata-kata Yesus ya, katanya. Nyanya itu Yesus ya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki ya. Seperti tadi yang sudah kita katakan juga ya. Nah, dari dua ini kita bisa menyimpulkan kepada siapa Allah berkenan ya. Dari Injil Lukas ini kita tahu dia berkenan itu kepada Yesus, karena pada waktu Yesus dibaptis ya, terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan ya. Nah, jadi Allah itu berkenan kepada Yesus. Nah, Yesus ini siapa sih? Ya. Yesus ini seperti manusia yang lain loh. Ya. Karena apa? Ya, karena dia mengatakan dia punya kekhawatiran. Dia ingin tidak menjalani ya. Itu keinginannya. Dengan kata-kata ambillah cawan ini daripadaku. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengalami seperti Yesus, kita tahu bahwa kita akan menderita. Kita akan berkata-kata juga seperti Yesus kan? Ambillah cawan ini daripadaku. Ya. Wah, kita berdoanya pasti akan peng-pengan banget ini. Ya. Janganlah, hindahkanlah ya aku dari itu ya. Kita memaksakan kehendak, tetapi lain dengan Yesus ya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketaatan ya. Yesus adalah manusia yang taat ya. Ingat, dia adalah 100% manusia ya. Tapi berbeda dengan kita, dia 100% manusia, namun dia taat terhadap kehendak Allah ya. Jadi ya, Allah itu berkenan kepada mereka yang taat kepada kehendaknya ya. Dan ini kita sudah mendapatkan teladan dari Yesus. Yesus telah memberi teladan bagi kita ya, agar kita taat kepada kehendak Allah. Apa yang menjadi skenario Allah, hendaknya kita terima ya. Jangan banyak protes. Bolehlah kita mengemukakan kehendak kita ya, tapi nggak usah ngutung ya. Kalau nggak dikasih, nggak usah ngutung ya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita berusaha untuk taat kepada Allah ya? Di dalam kehidupan keseharian kita ya, sudahkah ya kita berusaha untuk taat kepada Allah ya? Nah, taat kepada Allah itu apa sih? Ya, itu kan jadi pertanyaan besar ya. Lah inilah Bapak Ibu yang kita bahas di awal pertemuan kita tadi ya, yaitu pengenalan atas iman ya. Kita harus mengenal lebih dalam dan semakin dalam ya tentang iman kita, sehingga kita tahu sih apa itu taat kepada Allah, apa itu kehendak Allah ya. Jadi kesimpulannya, acara tiap hari Rabu malam ini penting loh Bapak Ibu ya. Jangan ditinggal ya, kecuali kalau ada kebutuhan yang
memang mendesak ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam dari Bang Gokil. Terima kasih. Saya sekali kepada Ibu Yunita ya. Iya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih pemaparannya malam ini. Padahal di awal saya waktu baca pembaptisan Tuhan, saya udah ingin punya pertanyaan, kenapa Yesus dibaptis? Tapi udah langsung dijawab tadi. Nggak ditanya, udah dijawab sama Pak Heri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, ada pertanyaan, ada sharing, silahkan buka mic-nya, bisa langsung bertanya dengan Pak Heri. Nggak apa-apa, bertanya apa saja. Kalau saya nggak bisa menjawab, di sini ada banyak teman saya yang ahli, Pak Paulus, Pak Santoso, ya, Bu Rosita, ada Ibu Eti juga, ya, banyak yang sudah banyak makan asam garamnya kitab suci kok. Mari dibuka, masih banyak waktu. Pak Heri, terima kasih banyak. Paparannya sangat jelas dan runut sekali mengenai tadi ketaatan Yesus, bahwa Yesus pun toleransi kepada sebagai manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Dia taat dan mau dibaptis seperti manusia kita-kita ini. Dalam kehidupan kita, organisasi hierarki di gereja, itulah sebabnya kenapa kita itu juga harus taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Contohnya, siapapun yang menjadi ketua KKS, siapapun yang menjadi moderator kita juga harus taat. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan, itu saya yakin nanti Allah sendiri yang akan membimbing supaya dibenarkan dan dijadikan sejalan dengan kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang itu kita tidak bisa terima, kok pastornya begini begono, tapi kan kita tetap harus menghargai dan menghormati para pastor pimpinan kita sebagai orang yang betul kita harus taat pada hierarki. Seperti contohnya seorang istri kan harus tunduk kepada suami. Misalnya suaminya itu kok nggak benar ya, tapi kan suatu saat kalau istri itu tetap ini kan suatu saat suami juga akan sadar bahwa dia harus mengasihi istrinya karena istrinya juga taat dan tunduk kepada suami. Begitu kira-kira Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Eti. Memang benar sekali kita mesti taat ya kepada hierarki ya. Kita mesti taat pada pimpinan kita, ya. Kita mesti taat pada moderator kita yang pastor. Kita mesti taat kepada ketua kita. Memang benar. Makanya pastor dan ketua ini harus lebih banyak berdoa dibandingkan kita. Agar tadi ya supaya tidak memberi keputusan-keputusan yang konyol yang membuat begono begini tadi ya. Nah itu rahasianya, mereka itu harus lebih dekat dengan Tuhan gitu ya kira-kira. Jangan protes ya Bu Ros. Kita terus mendoakan ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Heri. Ya. Terima kasih Bu Eti. Ya, mari yang lain. Ada lagi? Ibu Linda. Ya Pak Heri, salam kenal. Saya pernah ikut pelatihan Bisa Madi. Kebetulan Bapak yang membimbing kelompok saya. Jadi, terima kasih Bu. Salam sehat, ketemu lagi. Iya.
Ini Pak Heri, saya mau nanggapin sedikit. Boleh nggak kalau saya itu menangkapnya begini ya. Pembaptisan Yesus itu selain pernyataan pribadi Yesus sebagai Mesias, Yesus juga merendahkan diri kan di antara orang banyak itu pasti orang berdosa kan yang belum dibaptis dan lain-lain. Tetapi dalam hal itu Tuhan juga meninggikannya dari surga dan menyatakan kuasanya. Itu tertera pada Lukas 3, 21, 22 ya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kira-kira betul nggak Pak penangkapan saya begitu Pak? Betul Ibu. Betul Ibu. Ya, makasih Pak. Iya. Ya, betul Bu. Jadi mencari pemaknakan dalam kitab suci jangan ragu-ragu, yang berani saja Bu, nggak masalah ya. Asal jangan melenceng banget lah ya, seperti yang tadi saya ceritakan mengenai surat kepada jemaat Roma, kemudian menjadi anggapan dimaknakan hanya iman saja, sola fide ya, itu nggak benar begitu, karena ada kaitannya juga di surat Yakobus kan dikatakan ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia ya kan. Nah itu mati. Cara memaknainya begitulah ya. Iya. Makasih Pak. Ya Bu Linda setiap hari Rabu hadir ya Bu. Oh amin Pak, pasti Pak. Menambah usahakan, Pak. Pengenalan tentang iman ya. Iya, amin. Cuman saya kadang nggak dapat infonya Pak, karena saya bukan di paroki Kelapa Gading. Oh Ibu, jadi nganu aja sahabat KKS. Iya, Bu Linda. Tolong dikasih nomor teleponnya Bu, nomor HP-nya. Oh gitu. Ibu tulis di chat. Pak Heri. Nomor telepon Ibu tulis di chat ya. Oh ya, makasih Bu Yunita. Tulis di chat Zoom ini, nanti ya, kita selalu masukin di grup. Oh gitu. Iya. Iya. Saya dapat infonya dari teman kali ini. Iya. Terima kasih. Kalau udah dapat infonya, sebarkan ke teman yang semakin banyak ya. Oh ya, pasti Pak. Justru saya udah sebarkan tuh ke teman-teman saya. Ya. Semoga nanti berminat. Ya, makasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Yunita. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan cantumkan nomor HP Ibu, nanti akan di-invite untuk jadi sahabat KKS ya Bu ya. Oh ya, makasih Bu Rosita. Iya. Makasih Bu. Pak Heri, saya mau menanggapi tadi ya Pak Heri. Iya. Itu luar biasa ya memang Yesus ya. Dia sangat, ya itu seperti tadi Bu Eti bilang, memang nggak mudah. Tapi kita sebagai orang Katolik, kita harus bangga dengan hierarki kita. Apapun itu ya, apostolik itu ya Pak Heri ya. Iya. Dan terutama ya, yang saya tadi tergelitik dengan yang Pak Heri paparkan, kita mesti menampilkan Yesus. Ya kan Pak, panggungnya untuk Yesus bukan untuk diri kita ya nggak Pak? Itu beda tipis Pak, beda tipis loh Pak. Saya selalu berdoa Pak. Saya selalu mau tayang ini aja saya doa dulu tadi Pak. Ya kan, agar kita itu di sini itu memang dipilih Tuhan di KKS ini untuk mewartakan Tuhan itu siapa gitu. Kita cuman alatnya. Kadang saya suka berpikir, itu bedanya tipis. Panggung untuk kita sama panggung untuk Yesus itu bedanya tipis, Pak. Ya kan? Itu kita mesti sangat hati-hati. Dan masalah hierarki, sebenarnya ketua itu apalah sih, Pak? Ketua itu hanya hamba malah. Jadi ketua itu malah mestinya lebih merasakan hamba, seorang hamba gitu loh, Pak, menurut saya. Jadi saya juga diproses nih, Pak, jadi ketua KKS. Bu Eti tahu ya, Bu Eti ya. Bu Eti sangat mendukung. Saya selalu kalau saya selalu bertanya ya,
apakah salah nggak begini begitu. Tapi saya selalu berrelasi dengan Tuhan untuk supaya yang saya lakukan, saya berasa ya ada terkaan apapun dari atas dan bawah seperti sandwich. Kalau saya sudah bicara dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang berkarya. Apalah artinya kita gitu loh Pak. Tadi berkali pemaparan Pak Heri, memang kita mesti kasih panggung kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Benar, saya sering lihat ya, orang akan terpuruk kalau dia mencari sesuatu untuk dirinya gitu loh Pak. Tapi itu bedanya tipis sekali Pak. Gitu loh. Ya, luar biasa nih pemaparan Pak Heri mengingatkan kita semua, Yesus aja mau dibaptis, ya kan Pak? Apalagi saat ini nih Pak, dengan bela rasa, komplain kiri kanan, gereja begini, begono gitu ya, seperti yang Bu Eti bilang, ya kan? Aturan itu dibuat, mereka sudah mengkajinya menurut saya, ya kan Pak? Semua untuk kebaikan bersama. Kita harus mendukung. Jujur ya, saya ini kan membantu untuk misa pagi di Yakobus. Pertama saya juga fight. Kenapa mesti pakai bela rasa? Karena orangnya kan dikit, dia juga, dan kursinya di situ terus nggak pindah-pindah itu kalau yang misa pagi. Orangnya sama terus dia. Tapi setelah dikaji, saya tahu gereja itu pasti udah dikaji matang-matang ya Pak. Akhirnya diterapkan bela rasa. Makanya menurut saya kita harus patuh dengan aturan itu gitu loh Pak. Dengan berbagai resiko kita juga dikomplain sama umat kan, ya kan? Kita dipanggilnya apa tahu nggak Pak? Polisinya Tuhan. Polisi Tuhan. Ya kan, polisi Tuhan lu, lebih dari Tuhan lu, katanya mau masuk gereja susah, beginilah, begitulah. Tapi itulah Pak, kita perlu kerendahan hati untuk mengikuti aturan-aturan gereja yang sudah diterapkan. Kenapa Yakobus memakai bela rasa? Tempat lain enggak, di Bandung bebas, di Jogja bebas. Itu kan sudah atasan kita, itu kan sudah berdiskusi sebenarnya. Sambil di sini ya saya mau menyampaikan bahwa itulah hari ini kita diingatkan sama Tuhan Yesus. Taatlah, aku aja mau dibaptis. Aku telah memilih para rasul yang akan ada penerusnya. Ikutilah Romo kita sebagaimanapun tetap manusia, tapi dia tetap pilihan Tuhan. Menurut saya begitu. Mumpung Pak Heri tadi nyentil begitu, saya sekalian mau mengingatkan juga ya umat-umat kita ya bahwa sebagaimanapun kita tetap apostolik itu tetap kita mesti pertahankan ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih. Ya Bu Rosita, memang sekarang ini kan kita penuh dengan peraturan dan ada beberapa orang yang memang sulit untuk menepati aturan itu, ya. Nah, inilah tugas kita yang kita tahu untuk membantu mereka, ya. Kenapa sih kok mereka nggak mau daftar di bela rasa? Mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu, ya. Nah, kita pasti bantu mereka, ya, agar mereka juga merasa nyaman, ya. Jangan sampai mereka merasa kita ini jadi polisinya Tuhan tadi, ya, mestinya begitu. Jadi walaupun kita menegakkan peraturan, tapi hendaknya kita juga menjadi gereja yang murah hati, ya, gembalanya juga murah hati, begitu. Jadi peraturan itu tidak untuk menghalangi, tapi memang betul peraturan itu untuk melindungi, gitu, ya. Saya kira mereka yang kalau ada yang ngeyel-ngeyel, kalau kita dekati ini begini, ayo saya bantu gitu, saya kira mereka juga mau juga ya, mestinya begitu. Kalau nggak mau ya kebangetan gitu. Ya, terima kasih Pak Guru Sita ya. Terima kasih. Polisinya sambil senyum ya Cik, jangan serem, pasti nggak diprotes. Bu Lucy kayaknya. Udah buka mic nih Bu Lucy.
Selamat malam Pak Heri, Bapak Ibu Malam Ibu. PKS ya, senang bisa berjumpa lagi walaupun tadi saya sedikit terlambat. Pak Heri, mungkin yang saya dapatkan ya, sebenarnya yang saya refleksikan dari pemaparan Pak Heri walaupun sudah terlambat, sebenarnya apa sih makna pembaptisan itu terutama bagi saya? Itu kan yang menjadi refleksi yang saya rasakan gitu. Tadi Pak Heri menjelaskan bahwa baptisan Yesus itu dari roh dan api. Nah, di sini saya memaknai bahwa baptisan dari roh dan api ini ya tidak hanya membersihkan bagian yang tampak luarnya saja, seperti itu yang tadi juga sudah di-sharingkan. Tetapi baptisan ini juga memurnikan, nah terutama ini, memurnikan bagian dalam kita juga, sesuatu yang dapat mengubah seluruh hidup kita secara menyeluruh dan utuh. Itu sih yang saya dapatkan untuk refleksi pemaparan Pak Heri pada malam hari ini. Apa sih sebenarnya makna pembaptisan itu bagi diriku? Karena bagi saya makna pembaptisan ini juga melambangkan keikutsertaan saya itu di dalam merenungkan penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan sengsara Yesus. Itu sih Pak Heri, kalau boleh. Ya. Yang saya refleksikan. Ya, terima kasih Bu Lucy. Memang yang dikatakan Bu Lucy itu benar banget ya. Tadi dianalogikan dengan emas tadi ya. Kalau emas itu air itu membersihkan emas dari kotoran-kotoran yang tampak kan, lumpur-lumpurnya ya. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan api ya, menjadi emas murni 24 karat karena dipisahkan dari timah, dipisahkan dari nikel begitu kan ya. Seluruhnya ya, sampai ke dalam-dalamnya itu dibersihkan. Terima kasih ya, Bu Lucy. Ya. Pak Harun, gimana Pak? Mic-nya ya Pak, belum dibuka Pak Harun. Karena Pak Heri menjelaskannya lengkap dari awal sampai sekarang ini, sudah menjelaskan dan menganalisa secara detail. Bagi saya yang paling berkesan adalah soal yang tadi barusan Ibu Lucy ngomong, yaitu mengenai api. Penyucian itu dengan api bukan hanya dicuci pakai air luarnya saja, tetapi sampai ke dalam. Dalam ini adalah artinya hati dan pikiran yang tercermin dalam perilaku yang ada di luar kita. Nah, ini yang bagi saya kesannya di situ. Karena jarang saya dapat pembahasan mengenai ini sampai ke dalam ini, jarang ada yang bicara begitu. Baru ini kali saya dapat dari Pak Heri, makanya saya berkesan. Jadi saya kaitkan dengan hati dan pikiran. Karena kalau hati dan pikiran seseorang tidak berubah, masih yang lama, dia belum dimurnikan jadi artinya. Tetapi kalau dia punya perilaku, kata-kata, dan perbuatan sudah berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, nah itu dia artinya pertobatannya, pembersihannya itu betul-betul sampai ke dalam. Begitu Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Harun. Pak Haji. Halo Pak Haji. Ayo Pak Haji. Waduh. Kan ini biasanya komentator nih Pak Haji ini. Udah. Saya dipaksa untuk bertanya. Iya. Pertama, saya itu sebenarnya yang bingung karena ada 2 baptisan tadi. Jadi kalau kita dibaptis itu kita baptisan yang air atau api ya? Menurut Pak Haji? Lah,
Kok malah dibalik? Lah, Pak Haji katekes harus bisa jelasin loh. Itu katekopenya gimana nanti kalau nggak Ini bisa? pertanyaan yang salah ini. Saya bingung ditanya. Saya itu coba menelaah Pak Heri semestinya. Saya coba menelaah, coba berpikir-pikir. Saya juga belum ketemu jawaban yang tepat seperti apa semestinya. Cuman ya karena Pak Heri bilang, ya udahlah ini kita kan sama-sama mikir gitulah ya. Kalau nggak ngerti ya sama-sama dituntun gitulah kira-kira. Saya mikir itu apakah ini ada baptisan air itu misalkan baptisan api itu semacam penguatan atau dan sebagainya itu atau seperti apa itu, apakah itu seperti itu, apakah katanya orang baptisan kalau yang dewasa sekarang kan baptis sama penguatan juga jadi satu begitu ya. Jadi apakah itu kalau jadi satu berarti itu seperti baptisan oleh Yohanes sama baptisan oleh Yesus atau gitu, atau seperti itu apa enggak? Makanya saya ingin bertanya semestinya itu. Karena saya juga ragu-ragu apakah yang saya maksud ini benar apa enggak gitu. Jadi karena ada dua baptisan ini, terus waktu saya dibaptis itu saya oleh air doang apa sudah api atau apinya itu nanti atau gimana gitu. Terus terang bingung sih Pak, betul. Ya Pak Haji. Saya cuma mau ngutip aja homilinya Romo Anton. Saya masih ingat pada waktu ada baptisan dulu ya. Romo Anton homili di misa mau baptisan itu ya, dia mengatakan kepada para calon baptis ini, baptisan kamu ini bukan hanya saya guyur air aja loh, bukan dibaptis sama air saja, tapi Roh Kudus datang ke kamu ya. Ya, berarti dari situ bisa kita simpulkan kalau baptisan kita ini ya udah baptisan Roh Kudus ya. Pada waktu kita dibaptis kita juga menerima Roh Kudus. Dan memang kalau di buku katekese kan juga dikatakan begitu. Pada waktu baptis kita menerima Roh Kudus ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, lah sudah terima Roh Kudus kok di sakramen penguatan diterimakan Roh Kudus lagi? Ya, biasanya kan pertanyaannya seperti itu kan, ya kalau sakramen penguatan itu kan lebih kita dianggap sebagai istilahnya dewasa ya. Setelah kita menerima sakramen penguatan, kita siap diutus ya, kita siap dijadikan seperti Bu Rosita, seperti Bu Eti, seperti Bu Lucy begitu kan, siap diutus ya. Setiap orang sudah menerima sakramen penguatan harus siap diutus ya. Ya, kalau diutus ya pasti membutuhkan Roh Kudus. Kalau enggak nanti ya kebingungan kan. Ya, maka tadi saya sarankan Bu Rosita harus banyak-banyak berdoa supaya dicurahi Roh Kudus ya. Karena jadi ketua itu nanti kalau enggak wah itu jadi kacau itu. Begitu Pak Haji. Ya Pak, justru kalau saya pertanyaannya malah kebalik. Jadi gimana? Yang baptisan Yohanes itu kapan terjadinya? Kalau semua orang dibaptis sudah dengan Roh Kudus, berarti dengan api juga. Jadi baptisan Yohanes itu apa sudah nggak ada lagi sekarang? Sudah nggak ada Pak. Baptisan yang model Yohanes sudah tidak ada lagi. Ya kan Yohanes bilang dia cuma baptis sama air, nggak membaptis sama Roh Kudus. Sekarang sudah tidak ada lah baptisan Yohanes ya. Ya, kesimpulannya kan begitu, Pak. Oke. Kita simpulkan sendiri. Pak, satu lagi pertanyaan saya. Satu lagi, kalau dibilang ini nyeleneh ya, saya memang kan suka gitu, Pak Heri suka nitiin saya. Jadi, Pak itu kenapa bacaannya dilompat ya? 15, 16, 21, 22, 17, 18, 19, 20-nya kenapa kok nggak dibaca? Wah, itu mesti tanya yang ahli liturgi itu, Pak.
Itu bacaan liturgi ya Pak. Saya nggak tahu kenapa kok Ya, ditentukan gitu. maksudnya Terus misalkan terang saya menyerah Pak, angkat tangan. di K3S itu mungkin kenapa ini kok dipilih bacaannya itu kenapa lompat gitu, padahal itu cerita itu kan ceritanya nyambung sepertinya ya kalau saya lihat-lihat itu, tapi kenapa dilengkap, mestinya ada alasan yang pihak gereja nih, maksudnya ini out magisterium gitu kira-kira. Yang ini itu saya tanyanya ke komlit tuh Pak. Ya saya umpetin dulu atau gimana atau apa. Bu Lucy kayaknya bisa jawab, itu Bu Lucy sudah menyelidiki kayaknya. Saya tunggu jawaban. Itu mesti tanya ke komisi liturgi itu Pak. Kalau Bu Lucy mungkin tahu Bu, saya nggak tahu itu. Ini Pak Aji ini memang kalau tanya selalu nyeleneh gitu. Iya Pak Aji, karena bacaan-bacaan ini kenapa kalau menurut saya yang saya cermati, itu dari tahun ke tahun kalau Pak Haji perhatikan dalam pesta pembaptisan Tuhan, itu bacaannya selalu ini. Kalau coba Pak Haji perhatikan. Jadi ada sesuatu yang tidak sinkron, karena yang mau difokuskan kepada pembaptisan hari raya pembaptisan Tuhan ini, yang benar-benar mau difokuskan ya pembaptisan dengan Roh Kudus, pembaptisan Yesus itu sendiri, di mana pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk dalam burung merpati itu. Seperti itu sih yang tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Aji, bahwa pada saat kita dibaptis pun Roh Kudus betulnya juga hadir di dalam pembaptisan kita. Cuman kalau untuk kenapa dipilih itu ya saya juga tidak bisa menjawab kenapa mesti dipilih begitu. Tetapi kalau Pak Aji cermati dari tahun ke tahun, bacaan hari raya pembaptisan Tuhan itu selalu bacaannya ini tidak secara utuh, mungkin yaitu ingin memfokuskan baptisan Yesus itu supaya tidak lari kemana-mana. Saya kira seperti itu ya Pak Eri ya. Ya mungkin Pak Paulus mungkin tahu, Pak Paulus bisa nambahin. Saya tambahin ya. Ya. Menurut saya nih memang benar Bu Lucy bilang fokusnya ke Yesus, pembaptisan Yesus. Karena yang lain-lain, ayat yang lain-lain tentang Herodes lah, itu tentang Herodias lah, itu jadi kemana-mana melebar, bukan fokus ke Yesus gitu. Nanti lain-lain pada saat yang lain pasti akan ada waktu Yohanes fokus ke Yohanes dipenggal. Nah itu ini bacaan ini masuk baru connect. Itu loh menurut saya. Iya sih Bu, saya juga melihat seperti itu. Ya. Gimana Pak Haji? Terima kasih. Saya kan hanya berpikir-pikir aja gitu. Kenapa kok dilompat? Memang benar sih kata Bu Lucy bicara itu, memang dari tahun ke tahun memang seperti itu. Kalau kita lihat 2013, ya ceritanya kembali lagi, berulang lagi seperti itu. Sehingga cuman yang saya tanya, saya pikir-pikir kenapa ya dilompat seperti itu? Karena semestinya saya coba mendengarkan beberapa dari versi yang Kristen, itu mereka nggak lompat. Jadi ada beberapa ayat yang di Katolik tidak dibaca, di Kristen dibaca. Saya kira begitu. Sehingga saya coba berpikir gitu. Tapi anyway, terima kasih penjelasannya Pak Eri. Pak Eri sudah menjelaskan dari sudut titik 1 cm ke 1 cm, Pak. Itu orang yang tanya, menurut saya sudah nggak ada yang bisa tanya lagi. Itu Bapak sudah tiap milih, sudah dijelaskan. Orang 4 ayat kok bisa sampai 22 PPT tadi ya. Aduh, saya bilang, ini ampun. Dihitungi ya Pak. Ini 4 ayat 22 PPT. Waduh, saya pikir kalau 4 ayat saya 3 PPT itu. Bapak bisa 22, itu Bapak, wah, ambil dari mana aja. Saya ntar mau nyontek, Pak. Ya, perlu PPT-nya Pak Haji. Iya, saya sudah WA Pak Heri, diam-diam. Maksudnya 4 ayat kok bisa 22 PPT.
ampuh. Maaf. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Makasih Pak Haji. Nah, ini contohnya di mana kita saling sharing. Ini kan akan memperdalam pengetahuan iman kita kan. Apa yang dulunya nggak terpikir oleh kita, ternyata terpikir oleh teman kita. Sehingga juga bisa memperkaya pengetahuan kita ya. Nah, inilah gunanya pertemuan setiap hari Rabu malam ini. Begitu ya Bu Rosita ya? Ya Pak Heri, sangat detail ya Pak Heri ya. Ayo siapa yang mau sharing? Bagaimana? Bukan hanya memperdalam tapi menyentil. Ya, boleh. Sedikit yang buat saya tadi Pak Heri bilang kan, Yesus aja yang nggak berdosa solider dengan mau turun gitu. Lah, saya yang banyak dosa kadang susah untuk solider. Manusia kan mikirnya itulah lebih. bedanya kita, Bu. Maka kita harus meneladani Yesus tadi. Memang luar biasa ya, dari firman itu hidup jadi rema, jadi merubah hidup kita harusnya ya Pak Heri ya. Ya seperti tadi di awal tadi yang sudah kita bahas, kita dari mengenal, kemudian kita merayakan, setelah itu kita menghayati dan mewujudkan di dalam kehidupan kita kan. Itu kan iman kita kan seperti itu ya. Mestinya pertemuan kita malam ini membuat kita lebih mengenal iman kita, pasti nanti akan kita tambah menghayati, mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Ya begitu ya. Dan itu akan bergulir terus mengenal, merayakan, menghayati, ya mewujudkan begitu. Itu secara bersama-sama bergantian dari waktu ke waktu. Jadi semuanya penting. Kalau ada orang yang bilang, nggak penting, cuman ngomong-ngomong apa ini, tinggal diskusi aja, nggak ada pewujudannya. Ya bagaimana kita mau mewujudkan kalau kita nggak pernah mengenalnya, ya kan? Bagaimana kita akan merayakan kalau kita juga nggak pernah mengenalnya, ya? Kita pasti nggak akan bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk kalau kita nggak tahu dongdingnya apa sih perayaan Ekaristi itu, kan begitu kan? Nah, untuk kita mengenal apa itu perayaan Ekaristi kan perlu pengenalan itu tadi. Sebetulnya apa sih? Ya, korban Kristus itu apa? Itu perlu kita kenalkan begitu. Ya. Jadi ketiga-tiganya itu ya harus lengkap ya. Kita mengenal, kita merayakan, dan kita menghayati serta mewujudkan begitu. Iya, ada lagi? Apalagi di saat setelah gereja mulai dibuka ya Pak Heri ya, supaya orang menyadari bahwa ada bedanya menerima tubuh Yesus secara langsung ya Pak Heri ya. Itu mesti dihayati gitu ya. Karena banyak orang sekarang memang umat lebih nyaman dengan tinggal klik komputer ya. Malah ada yang bilang enak di rumah Rosita, bisa sembari nyambi. Bisa sembari nyambi. Ya itu esensi merayakannya kita jadi nggak ada kalau online itu. Kalau kita misa tatap muka, kita bisa merasakan perayaan itu. Kalau kita di rumah, ya tadi kita mau merayakan apa? Kita bisa nyambi-nyambi. Ya mudah-mudahan nanti keadaan segera membaik sehingga peraturan-peraturan jadi lebih longgar. Jadi orang tidak merasa untuk datang kepada Tuhan itu dipersulit ya. Sekarang pasti ada beberapa umat yang mengatakan
Nah, saya mau datang ke Tuhan aja dipersulit sih. Ada polisinya ya. Ada polisinya. Ya. Ya, ini Paulus belum ada suaranya nih. Paulus mana ya Paulus ya? Oh, Pak Paulus. Pak Agus, Pak Agus. Agus. Belum ada, sementara ini belum ada komentar. Semua udah di cover sama Pak Heri. Lengkap. Yo, Pak Agus. Pak Paulus. Carol nih, Carol. Ayo Carol bersuara. Bersuara. Silakan Carol, gimana? Enggak, udah jelas dan lengkap. Bagus banget Pak Heri menjelaskannya. Udah cukup. Sharing lah gimana kaitannya Tuhan begitu rendah hati dengan COVID kita ini sekarang. Kalau dikait-kaitan ada ya Pak Heri ya? Ya ada juga Bu, pasti. Itu hebatnya kitab suci itu. Kita mau kaitkan dengan pengalaman kita apa itu biasanya mudah terkait kalau kita mendalaminya. Ayo Carol sharing dong. Silahkan Carol. Belum dulu. Maria. Maria, ayo Maria. Maria ini lagi baru 1 semester nih KPKS nih. Iya. Malam Pak Heri. Maaf nih, Selamat saya malam. punya internet nih unstable, jadi saya nggak pakai video. Iya. Yang saya rasa selama saya ikut gokil ya, waktu itu kan masih diadakan di gereja, itu saya pasti hadir. Hadir itu karena apa? Saya juga orangnya antusias gitu. Maksudnya saya ingin teman-teman saya yang di lingkungan tuh bisa mengenal gokil gitu. Walaupun saya menjelaskannya juga ya bulat-bulat yang Pak Heri misalnya nyampein atau Bu Lucy nyampein itu yang saya nyampein ke pertemuan lingkungan. Walaupun mereka senyum-senyum dikit lah. Karena kan saya tuh nggak pinter bicara ya. Terus lagi pula rada grogi lah gitu. Tapi saya mencoba. Saya bilang Tuhan memberi kita kesempatan ya. Maksudnya dalam hal ini untuk mencoba. Walaupun dengan segala daya saya yang saya ingat lah, saya catat-catat dikit lah di buku ya. Walaupun malu saya karena saya buka dulu deh catatannya, mereka pada ger semua. Jadinya satu hal yang tadinya terlalu sepertinya serius apa itu jadinya menjadi apa lumer gitu. Jadinya ya mereka jadi geli-geli sendiri karena saya itu kan apa yang disampaikan tuh saya sampaikan ya seperti itu yang Pak Heri misalnya ucapkan yang mengenai apa waktu itu yang dari paus tuh apa tuh yang minggu ketiga kitab suci ya kan ada bahasanya tuh saya juga sampaikan adalah sabda Allah apa tuh ya semua yang disampaikan tuh saya sampaikan secara ya seperti itu yang di dalam pertemuan itu walaupun tambah-tambahannya ya mungkin dari sharing sendirilah gitu. Jadi selama ini ya saya sangat antusias gitu. Saya senang kalau orang di lingkungan saya tuh tahu apa yang ada di gereja gitu. Saya mau tahu gitu. Pokoknya dengan daya cara apapun saya bisa sampai di gereja. Pokoknya pulang saya bilang pertemuannya kapan tuh? Misalnya kalau bisa acara Rosario ya saya minta tolong sama yang punya rumah boleh nggak saya tambahin setengah jam atau 15 menit untuk ini gokil gitu. Terus mereka bilang, oh boleh aja, silakan malah kita seneng katanya gitu. Ya itu sementara sharing saya gitu deh Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, makasih Bu Maria. Begini Bapak Ibu, kita memang biasanya sering kalau disuruh memberikan pemaparan di lingkungan itu kita merasa grogi, ya. Itu sah-sah saja. Memang semua orang ya mesti begitu. Tetapi kalau sudah terbiasa, pasti enggak. Semakin lama, derajat kegrogiannya akan semakin kecil, ya.
Ya, karena itulah gereja sendiri kan memperhatikan itu, ya, di mana kalau Ibu Maria ikut KPKS nanti kan juga ada apa pengajaran-pengajaran untuk homiletika segala macam ya. Kemudian kalau ikut pelatihan fasilitator di Samadhi itu selama 2 hari full kan malah diajari bagaimana berbicara kepada publik itu ya. Mungkin teman-teman yang ini sahabat-sahabat KKS ini nanti kalau ada yang mau ikut kursus fasilitator di Samadhi silahkan, tapi sekarang rasanya masih online juga rasanya ya. Kalau online tuh kadang kita kesulitannya pada prakteknya, padahal yang penting itu kan prakteknya ya. Kalau kita datang ke Samadhi sana ada prakteknya sih, kita berbicara di depan publik ya, di depan teman-teman kita kan. Tuh. Ya itu masih berlatih dan kebiasaan kok ya. So, semua orang saya kira begitu ya. Ya Ibu. Pak Heri, kalau boleh tahu kira-kira kapan ya ada pelatihan online fasilitator Samadhi? Karena beberapa teman saya itu minat mau ikut secara online. Oh ya, nanti saya tanyakan. Biasanya itu antara bulan 3-4 biasanya. Nanti saya tanyakan. Kemudian kalau saya sudah dapat nanti biar dimasukkan ke grup sahabat KKS. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Pak Heri, kok boleh saya nambahkan ya, saya sharing dikit Pak. Ini bicara soal baptisan Yesus ya. Saya dibaptis tuh waktu masih balita. Terus karena masih balita ya belum apa-apa gitu. Begitu ngikut pelajaran untuk terima komuni pertama itu, waktu itu masih SD ya. Itu tentunya ada sukacita. Sampai juga nggak pernah untuk bolos. Telat sedikit aja saya udah minta maaf ke susternya. Nah, sukacita itu yang saya ingin refleksikan, yang menjadi refleksi saya setiap hari ya. Jadi saya kadang bertanya dalam hati, apakah sukacita Yesus itu masih ada, atau kasih sukacita itu karena kan kasih Yesus itu. Belakangan saya baru tahu ternyata Yesus itu mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, itu yang sering saya refleksikan dalam pelayanan saya. Apa sih yang bisa saya persembahkan dalam masa ini untuk Yesus? Karena kasihnya yang saya yakinin timbul dari sukacita waktu pembaptisan itu. Jadi itu aja yang kadang tuh jadi bahan refleksi saya ya. Saya harus selalu hidup dalam kasih Yesus. Bagaimana dengan sisa hidup saya yang tua ini untuk persembahkan dan pelayanan. Itu aja Pak. Ya, makasih Bu Linda. Memang benar sekali. Memang betul sekali kalau kita diselamatkan itu karena kasih Tuhan. Ya, bukan hanya karena kehendak kita, usaha kita semata-mata, bukan begitu. Ya, jadi makanya kalau di tempat kita ada orang meninggal kan kita tidak mengatakan supaya diterima di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya, enggak begitu kan? Ya, tetapi kita memohonkan kita memohonkan kerahiman Allah ya untuk memberikan anugerah agar yang wafat itu kemudian bisa bersama-sama hidup dengan para kudus ya, berbahagia bersama dengan para kudus begitu. Memang iman kita begitu Bu. Jadi kasih Tuhan, uluran tangan Tuhan itu adalah yang terutama di dalam keselamatan kita. Ya, makasih Bu Linda. Sama-sama Pak Heri. Iya. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Pak
Heri, masih ada yang mau ditambahkan? Rasanya cukup ya Ibu ya. Iya. Rasanya cukup. Iya, baik. Tambahnya ya pokoknya setiap Rabu ikutlah kalau ada waktu. Diada-adakan. Iya. Terima kasih untuk pencerahannya Pak Heri, sangat detail. Semua udah kata Pak Aji tadi dari 4 ayat jadi 22 PPT. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan acara bekal, akan dibawakan oleh Monsinyur Hendrikus Pidianto Gunawan Okarem. Kami undang kembali Bapak Ibu semua untuk hadir. Seperti kata Pak Heri tadi, dengan hadir tiap Rabu lewat acara KKS, kita akan terus merawat iman kita, dapat memperdalam dan mengenal lebih dalam iman kita. Baik, sebelum kita berpisah, saya akan minta Bu Lucy yang tadi bilang terlambat, jadi kita suruh doa penutup. Kasih penalti. Penalti ini dari Bu Juliana. Ya. Yuk. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus telah menunjukkan rasa solidernya bagi kami yang begitu lemah akan dosa dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Bapa, kami mohon, teguhkanlah iman kami di dalam menghayati hidup sebagai anak-anak-Mu, sesuai dengan teladan Putramu sendiri, Yesus Kristus. Bapa, ajarkan dan tanamkanlah sikap kerendahan hati bagi kami. Jika di dalam perutusan kami, terkadang secara tidak langsung kami menjadi populer dengan istilah seperti itu, semoga itu tidak membuat kami lupa diri. Semoga kami tetap rendah hati. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini. Berkatilah pertemuan setiap hari Rabu ini agar tetap eksis, menjangkau banyak umat, sehingga pertemuan ini membuat kami saling memperkaya dengan sharing-sharing kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini, dan kami juga sebentar lagi akan beristirahat. Kami berterima kasih, semoga esok pagi kami kembali dapat melaksanakan aktivitas kami kembali. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Sampai jumpa Rabu depan. Sampai jumpa minggu depan.